Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita membaca doa sebelum belajar. Silakan. Siapa yang memimpin? Baik, terima kasih. Hari ini kita akan mencoba untuk mengupas beberapa teknik di dalam belajar mandiri ya. 30 menit bisa membaca Al-Quran. Jadi mungkin ada beberapa nanti adik-adik yang baru masuk panti, kita bisa mengajari mereka cara teknik belajar Al-Quran secara cepat. Atau mungkin di dalam ini ada yang belum bisa baca Al-Quran. Ada kan? Tapi sebagian besar itu tentu bisa baca Al-Quran. Nah, di dalam membaca Al-Quran, yang paling mesti harus kita kenali itu ada tiga. Ada tiga hal. Yang pertama itu menguasai 30 huruf Al-Quran dulu. Jadi 30 huruf Al-Quran dulu yang perlu kita kuasai. Huruf hijaiyahnya harus kita pahami. Yang kedua itu menguasai 8 tanda baca Al-Quran. Jadi ada 8 tanda baca Al-Quran. Kalau kita sudah kenali 30 huruf, kemudian 8 tanda baca Al-Quran. Setelah kita kenali 8 tanda baca Al-Quran, maka kita harus mengenali 8 tajwid Al-Quran. Jadi 3 itu. Pertama, kuasai 30 huruf Al-Quran. Yang kedua, tanda baca Al-Quran. Yang ketiga adalah tajwidnya. Nah, yang perlu kita ketahui di dalam Al-Quran itu agar kita paham, pertama, kita harus mengenali ciri-ciri hurufnya. Jadi kalau di dalam membaca Al-Quran itu, orang bisa belajar Al-Quran, bisa pandai baca Al-Quran dalam waktu yang singkat, itu karena orang paham tentang ciri-ciri hurufnya. Ais sudah bisa baca Al-Quran kan? Secara cepat bisa, Ais ya? Bisa. Insya Allah bisa ya. Dan yang lainnya. Kalau Anjali, bisa, bisa baca Al-Quran. Ada belajar baca Al-Quran. Hah? Jadi Anjali, kalau mau bisa baca Al-Quran, Anjali harus pertama hafal 30 huruf Al-Quran. Jadi harus hafal 30 huruf Al-Quran. Apa saja? Pernah belajar? Pernah ya? Pernah Ibu ngajar ya? Asal Anjali itu bisa memahami atau mengenali 30 huruf, maka setidaknya kemudian yang kedua itu kita bisa mengenali barisnya. Itu saja dulu. Jadi membaca Al-Quran itu kita harus, sebutannya pertama yang mesti harus kita kenali adalah secara Latin ya. Jadi Latin itu penting. Contoh. Ini apa? Nah, kalau kita baca Latin, apa? Nah, jadi cara untuk mengenali huruf itu dengan membahasakan huruf hijaiyah itu dengan bahasa Latin. Jadi kita bisa mengenali. Kalau kayak gini, apa? Secara Latin?
Kalau alif, repot kita mikir kan. Nah, tapi kalau kita kenali A, ketika lurus itu adalah huruf A. Nah, itu mudah. Nah, di dalam buku ini, ya, kalau dilihat buku ini, dia mencoba mengarahkan kita kepada sesuatu yang mudah. Jadi Al-Quran itu tidak mempersulit kita sebenarnya untuk memahami. Banyak orang yang belajar Al-Quran bertahun-tahun, ya karena tadi terlalu rumit untuk disebutkan. Padahal kita bisa mengenali pertama adalah hurufnya, yang kedua adalah ciri-ciri hurufnya. Ciri-ciri hurufnya ketika ekornya itu tidak penting. Sama ketika kita, ini apa? Hurufnya, huruf hijaiyah, bukan barisnya. Nah, kalau ini tidak penting. Ini apa? Anjali, ini apa? Sa. Nah, kalau seandainya seperti ini, itu artinya sa. Nah, bagaimanapun bentuk ekornya di dalam Al-Quran, itu tidak penting. Jadi, yang membuat kita rumit membaca Al-Quran karena banyak sambungannya ya. Nah, padahal ciri-ciri dalam Al-Quran itu kita jelas. Kalau seperti ini jelas sa. Tidak ada yang lain. Jadi ketika ada sambungan kayak gini, ini tidak penting. Contohnya, ini apa? Hah? Ha. Nah, kalau di dalam Al-Quran, ekor ini tidak penting. Tapi ketika kita hapus, ini tetap ha. Atau ini ya. Apa? Kalau kita hapus ini tetap huruf ho. Jadi ekor itu ketika kita lihat di dalam Al-Quran, itu sebenarnya tidak penting. Tetapi yang perlu kita lihat adalah ciri-ciri dari huruf. Nah, Anjeli, kalau kita mau lihat huruf itu tidak perlu melihat ekornya. Kalau kita lihat ekornya, itu pusing kita. Seperti H. Kemudian ini apa namanya? Kemudian ini apa? Apa? Ini apa? Hah? Ini apa? Nah, ini kan tidak penting. So, kalau ditambah titik di atas, hah? Do. Ini tetap tidak penting. Kalau ini ditambah titik, hah? Zo. Jadi, untuk memahami 30 huruf di dalam Al-Quran itu, kita perlu paham tentang ciri-cirinya. Ciri-cirinya kalau seandainya apa namanya dia seperti ini, sekalipun di situ ada ekornya atau ada patuknya, maka itu tidak penting. Yang penting adalah bagaimana ciri-ciri huruf itu. Ya. Kalau baris itu yang mudah kita kenali itu bukan menyebut seperti baris fathah, domah ya, kasrah, tapi bukan itu. Di dalam kitab ini dia mengatakan bahwa untuk mengenali
baris itu kita bisa mengenali kalau huruf barisnya bawah artinya I. Nah, kalau barisnya di atas artinya A. Jadi tidak ada lagi kasrah, fathah, dan doma atau tasdi. Tetapi untuk mengenali barisnya, kalau barisnya satu di bawah artinya I. Baris satu di atas artinya A. Nah, kalau baris dua artinya an. Kalau baris dua di atas artinya an. Kalau baris dua di bawah artinya ini in. Kalau ini an. Kalau ini un. Hanya kenali itu saja. Tapi kalau kita sebutkan baris fathah, baris kasrah, baris domah, itu repot sekali kita menghafal kan? Nah, kebanyakan kita lama membaca Al-Quran karena terlalu begitu rumit kita menghafal barisnya, kita hafal kasrah, fathah, domah, apalagi tasdi ya. Terlalu rumit kita menghafal barisnya. Tetapi kalau kita hanya mengenali baris seperti I, U, I, A, I, ya. I, A, U, itu mudah sekali. Asal di bawah berarti I. Baik itu diletakkan hurufnya apa saja, maka akan berbunyi I di situ. I, B, T, nah gitu ya. Nah ini apa namanya menjadi cara kita mengenali huruf ya, mengenali barisnya. Ya mungkin kalau yang mesti perlu itu ada yang mungkin kelas 1 SD ya, kelas 1 SD, kelas 2 SD yang baru mengenali huruf atau belajar pertama ke ikro ya. Ikro gitu. Nah, kalau orang yang baru mengenali itu biasanya pusing juga. Karena kalau ikro itu buku ikro itu terlalu lama kan? Ada ikro 1, ikro 2, ikro 3, ikro 4 sampai ikro 6. Untuk bisa membaca Al-Quran, kita harus menamatkan sampai ikro ke 6. Tetapi dengan cara yang mudah, kita bisa latihan mandiri. Asal pertama kita kenali 30 huruf hijaiyah dalam Al-Quran. Yang kedua kita kenali 8 baris. Yang ketiga kita kenali tajwidnya, 8 tajwid. Nah, itu saja dulu. Tidak perlu terlalu begitu apa namanya langsung ke tajwid betul. Ya, tidak perlu langsung ke tajwid betul. Yang penting kita sebutkan, kemudian bisa juga kita bahasakan dengan bahasa Latin dulu. Seperti A, maka hurufnya adalah A. Kalau biasanya kita tradisional itu membacanya secara alif. Kalau lurus itu artinya alif kan? Nah, itu sulit karena kita terbiasa mengucapkan bahasa-bahasa Indonesia, contohnya bahasa Latin. Kalau ini, hah? Anjeli, ini apa? Sudah bisa membaca, Anjeli? Hah? Membaca huruf bahasa Indonesia bisa ya? Belum. Ah, belum. Jadi kalau Anjeli agak sulit juga kalau dia tidak apa namanya belum bisa membaca bahasa Indonesia ya. Tapi tidak apa-apa, nanti tahap demi tahap bisa kita belajar. Ini kenapa spidolnya agak ini macet ya?
Ada spidolnya. Jadi kalau huruf A itu ciri-cirinya tegak lurus. Nah, yang penting kita tahu ketika tegak lurus itu adalah huruf A. Jadi itu ya. Kemudian ada A yang kedua. A yang kedua itu kenapa ini ya? Nah, itu A juga. Tapi bacaannya kayak gini ya. Nah. Ini menurut buku ini ya. Ini menurut buku ini. Biar kita memahaminya bagaimana. Ini kan spidolnya. Ada spidolnya. Ayo ngambil spidol tadi ya. Nah, kemudian Hah? Ya, karena yang lain sibuk dengan urusannya masing-masing kan. Nggak ada spidol ya? Oke, kita lanjut saja. Nah, seperti huruf Go, sering kita sebut tuh Go ya. Tapi kalau di sini, yang penting kita baca dengan huruf Latinnya. Ini apa? G. Anjeli, ini apa hurufnya? G. G. Kalau seandainya kita hapus, ini tetap G. Enggak. Jadi bacaannya G. Nah, ini apa? Hah? Apa? Anjeli? Ini tetap biasanya kalau di Al-Qur'an itu kita temukan seperti ini kan. Al-Qur'an kecil itu artinya kalau kita bacakan itu Go. Nah, kalau kita ingin mengenali untuk pertama, itu kita kenali aja bahasa Latinnya. G. Nah, sudah. Jadi kita bisa membayangkan kalau Go itu asalnya G dalam bahasa Latinnya. Jadi mudah kita ingat. Seperti ini. Ini apa? D. Jadi kita kenali aja ciri-cirinya dengan huruf Latin. Jadi untuk mempermudah. Biasanya Nah, ini apa? Hah? Ini biasanya kita temukan di dalam Al-Qur'an. Itu kita temukan di dalam Al-Qur'an. Kalau ini Hah? Ini tetap diawali huruf D tadi. Jadi kita bisa D, za, D dulu. Za. Ya. Jadi D adalah duduk. Jadi ciri-cirinya adalah ketika kita duduk itu sama dengan huruf D. Ada D yang ketiga.
Nah, ini ada D yang ketiga nih. Apa nih? Tetap awalnya D. Tetapi kalau kita lihat itu nyezo ya. Zo. Berawal dari kata D. D. Apa ini? Hah? Apa? T. Ya, asalnya tetap huruf Latin. Apa? T. Jadi itu cara kita mengenali baris apa namanya hurufnya. Kemudian ada yang disebut dengan ini. Jadi ini ekornya ini artinya tidak penting. Bagaimanapun ekor itu berputar, itu tidak penting. Yang penting adalah ini. Itu D juga. Jadi ada 4 D ya. Ini D, 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 D. Nah ini T, D. 1, 2, 3, 4. 5 ya? 5. Hah? Oh ya, 4. Ini sama. Jadi ketika kita menyebut kata menyebut kata T, maka yang muncul dalam pikiran kita huruf hijaiyahnya ada 4. Nah, gitu. Da, za, zo, to, te, do. Nah, 4 itu. Ya. Kemudian huruf S. Nah, S. Sya. Berapa? S ini ada berapa nih? Apa? 1? Saya sah. Sah. Ya, betul 4. Ya. Kalau 1 4. Ini apa? Nih. Oke. Ini? Hah? Semuanya S. Jadi ketika disebut S, bukan es krim, S itu ada 4. Nah, jadi kita bisa mengenali. Ya. Ya, Angeli. Angeli ini yang penting nih. Hah? Yang lain itu sangat penting. Oke? Itu bisa kita kenali. Ini apa? S. Sa. Terus? So. Jadi tetap diawali kata S. Hah? Apa? R. R. Nah, yang K lagi, K. K ini ada 4, 5. Kita lihat ya. Satu. Hah? 4 di sini. Kita lihat gimana caranya. Ini bisa kita kenali ketika melihat Al-Quran ya.
Ini mungkin ditulis varian-varian huruf ketika disebut K itu di dalam Al-Quran itu terdapat seperti ini. Ada K yang seperti ini, ada K yang seperti ini, ada K yang seperti ini, ada yang K seperti ini. Tentu bacaannya beda-beda. Tetapi asal dari sebuah kata ini, huruf ini adalah huruf K. Ada 5 ya. Yang mana? Ini. Ini. Nomor 2 dengan yang ini. Ini tetap K. Bacaannya tetap K nih. K biasa ya. K biasa nih. Ini K biasa juga nih. Di dalam Al-Quran kan sering kita temukan di sini kan. Nah. Kemudian huruf Fa. Ini K ya. Fa ada 2. Nah. Jadi yang penting ketika kita temukan huruf seperti ini sekalipun dia ekornya bagaimanapun tetap Fa. Jadi ekor itu tidak penting kalau kita membaca Al-Quran itu, kalau kita lihat ekor itu membuat kita pusing, itu tidak usah dipikirkan. Yang penting itu kita kenali ciri-ciri dari huruf tadi. Hah? Nah, itu kalau sudah masuk di dalam tilawah ya. Masuk di dalam tilawah. Kalau ekor itu tidak mempengaruhi apa namanya bacaan, maka itu tidak penting. Kenapa ekor bisa mempengaruhi bacaan? Bisa saja kalau seandainya bacaan itu menunjukkan panjang, pendeknya huruf. Nah, itu. Ya. Nah, ini banyak sekali ini. Nah, kalau baris, ini huruf. Kalau huruf ini kita kenali sampai ya, sampai ya. Nah, kalau baris itu juga dengan membahasakan bahasa Latin. Nah, ini. Ya, I. U. Nah, ini barisnya. Kalau barisnya di atas, namanya baris bawah, baris depan, A, I. Kalau dua barisnya, dua baris di bawah, dua baris di depan,
Jadi kita bisa kenali itu, bukan lagi kita menyebut fathah, kasrah, dan dhammah itu. Nah, itu mempersulit. Kalau langsung kayak gini, bisa. Ini tanda mati. Ini, kalau sering kita sebut tasdih ya. Nah, kalau sini tanda sambung atau double. Nah, banyak ya. Nah, itu ini 8 ya. Tanda barisnya 8. Mungkin itu saja untuk sore hari ini, dan nanti mungkin kita lanjutkan ke pertemuan yang lain. Dan tetapi jika kita sudah memahami 30 huruf hijaiyah, kemudian 8 baris dan 8 tajwidnya, maka kita bisa mengajari adik-adik panti yang mungkin baru masuk, bisa kita ajari dengan beberapa teknik ini. Mungkin itu akan mempermudah dia untuk memahami Al-Quran. Nah, jangan sampai sudah 20 tahun, 20 tahun. Sudah 2 tahun, karena kita mengaji itu-itu saja kan. Karena Iqra itu saya lihat terlalu rumit, Iqra itu. Ya kan, Iqra lama dan tekniknya masih tradisional, tekniknya masih teknik lama. Sekarang ini ada teknik baru, yang penting kita kenali ciri-ciri hurufnya, kenali barisnya, dengan membahasakan bahasa Latin, itu mempermudah karena itu adalah bahasa kita sehari-hari. Jadi itu mempermudah. Orang yang kalau kita membahasakan bahasa Arab kan agak sulit kan, repot. Tetapi ketika kita membahasakan bahasa Indonesia, tentu itu mempermudah. Ya, mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini, dan semoga bermanfaat, dan kemudian nantinya ke depan hari Kamis yang akan datang mungkin kita akan melanjutkan dengan materi yang berbeda. Dengan ada request materinya, dimatikan aja.